minta supaya usahanya lebih lancar, lebih laku, atau mungkin si saingannya ketutup atau gimana, ya kan? Jadi Salam waras, masih bersama saya dengan Indra di channel Batas Logika, dan seperti biasa narasumber kita adalah dengan Mas Yuda AB atau biasa disebut Pak D. Oke, Pak D, kayaknya kita nggak afdol kalau kita nggak coba untuk sedikit singgung atau sedikit kita bahas tentang pesugihan yang marak banget kali ini terjadi, terutama di salah satu wilayah sana ya. Nah, mungkin teman-teman kita ini udah pada paham nih arahnya kita kemana. Nanti akan coba ditegasin lagi sama si narasumber kita ini, Pak D ini. Nah, Pak D, kemarin saya tuh dengar berita sepintas gitu loh, nggak detail sih, cuma kebetulan setelah saya lihat-lihat kok kelihatannya agak konyol ya Pak ya. Agak konyol gitu loh. Jadi teman-teman, ini terjadi di kita di Indonesia di sini gitu loh, di salah satu wilayah, kita nggak bisa sebutin namanya. Itu terjadi tentang pesugihan, tapi kok iya sampai pengorbannya harus sampai segitunya Pak De? Apa sih sebetulnya? Gimana ini yang mesti dikuak nih apanya sih? ini pesugihan edan. Pesugihan edan Yang konyol dan miris saya mendengarnya. Iya. Betul, itu terjadi di Indonesia ya. Terjadi di Indonesia dan korbannya adalah anaknya sendiri. Nah, betul. Jadi mungkin begini Iya. ceritanya. Jadi pesugihan itu kan identik selalu dengan tumbal. Betul. Yang perlu digarisbawahi, pesugihan identik dengan tumbal. Pesugihan identik dengan juru kunci. Iya. Nah, si juru kuncinya adalah dukun, Iya. ya kan, atau paranormal. Ya, saya tidak menjustis bahwa dukun dan paranormal itu nggak benar, sebetulnya juga banyak yang benar, cuman yang kali ini memang edan, betul-betul edan. Artinya begini loh, saya juga sempat melihat berita itu bahwa pesugihan dengan tumbal, anaknya sendiri yang dicongkel matanya. Ya kan? Betul. Ini kan luar biasa. Iya. Satu hal yang paling fatal di sini adalah kesalahan yang paling fatal, kesalahan si juru kunci. Juru kunci. Ya, ini kesalahan juru kunci. Sebentar. Pesugihan itu kan bisa terjadi apabila ada seseorang yang menginginkan satu kekayaan atau satu materi dan datang ke salah satu dukun, ya kan? Nah, atau tempat, Betul. ya kan? Dia datang ke sana, kemudian apa kaitannya dengan juru kunci? Yang dimaksud juru kunci itu adalah ya orang yang pintar, yang mengawali atau mengawal untuk proses supaya mendapatkan pesugihan. Oke. Jadi begini. Mediator lah ya berarti ya. Mekanismenya adalah begini. Seorang klien yang menginginkan pesugihan datanglah ke orang A, oknum A. Iya. Saya katakan oknum A Iya. adalah datanglah ke oknum A. Di oknum A dia menyampaikan keinginannya yang kaitannya dengan finansial, ekonomi. Iya. Terus si oknum A tadi menyebutkanlah syarat-syaratnya. Oh, iya. Begitu kan? Iya. Menyebutkan syarat-syaratnya, dan syarat-syarat itu selalu dikaitkan
karena mitos ya dengan tumbal, selalu dengan tumbal. Kalau tidak meninggal, cacat dan lain sebagainya. Betul, Ini yang beredar di luar sana. Secara umum ya, secara umum. Nah, yang saya tidak masuk akal adalah ini dapat satu wangsit, ini dapat satu mekanisme yang seperti apa sehingga dia harus mengorbankan anaknya secara hidup-hidup. Itu nggak benar. Setahu saya ya, setahu saya ini mitosnya dahulu yang namanya pesugihan adalah orang datang ke oknum A terus dia memberikan suatu tumbal, yang tumbal itu akan diminta nanti. Ya kan, entah itu anaknya cacat, entah itu anaknya meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena sakit atau bla bla bla, apapun lah ya, apapun ya kan, sehingga tumbal itu akan diminta oleh si makhluk goib. Kan begitu. Betul. Nah kalau ini kan sih tumbalnya diminta di depan. Tumbalnya diminta di depan dengan menyakiti. Berarti secara umum yang namanya tumbal itu, apalagi di kategori pesugihan ini, berarti di belakang. Di belakang. Efeknya di belakang. Jadi si klien ini dia nikmatin dulu hasilnya. Betul. Ini mitosnya yang beredar. Iya. Nah ini belum apa-apa sudah minta di DP. DP-nya ngerem, diserem lagi kan ya. Sampai dicongkel mata. Terus yang kedua itu anak umur 6 tahun. Yang kedua kakaknya lagi dikasih makan dalam 2 kilo. Itu yang meninggal. Ya kan? Aduh, kalau saya harus berbicara itu kan sebetulnya ini betul-betul palsu. Ini betul-betul bohong. Ini betul-betul penyesatan. Iya, betul begitu. Jelas tidak akan ada pesugihan yang bisa dilakukan secara instan. Betul. Ya kan? Artinya ketika kita membuat suatu perjanjian dengan makhluk gaib, tiba-tiba ada uang datang ke tempat kita sendiri atau tiba-tiba kita ada bisa kaya dan lain sebagainya, itu nggak ada. Iya. Jelas nggak ada. Jadi yang hampir mirip-mirip dengan pesugihan lah. Kalau hampir mirip-mirip dengan pesugihan, saya katakan ada satu take and give. Maksudnya take and give adalah Mas Indra datanglah ke orang pintar, misalkan, pengen usahanya lancar, harus diiringi dengan satu usaha. Artinya tetap harus melalui proses. Tidak ada yang instan terus turun dari langit uang 1 koper gitu. Itu ada. Apalagi makhluk halus yang bisa yang bisa mendatangkan. Ujung-ujungnya kayak sulapan kita yang kemarin, konten kita kemarin. Betul. Nah itu jadi saya sangat-sangat berharap untuk masyarakat Indonesia ini supaya jangan terpancing dengan hal-hal yang semacam itu. Ini penyesatan, betul-betul penyesatan. Dan saya katakan sekali lagi bahwa ini bohong. Ini adalah tipu-tipu. Itu udah pasti itu. Nah, guys, di sini yang perlu kita garis bawain adalah pesugihan itu memang ada. Kalau masalah pesugihan atau ada, menurut saya tidak. Kan begitu ya? Iya. Tidak ada. Karena yang namanya makhluk gaib tidak ada produksi uang di sana. Oh iya, setuju. Tidak ada produksi uang, tidak. Di dunia mereka tidak ada produksi uang. Iya. Tapi kalau misalnya kayak yang tadi ya, kalau misalnya melalui proses, kita melalui proses. Artinya ini kita akan muncul satu fenomena baru nih Pak. Contoh, penglaris. Iya kan? Berarti kan itu datang ke orang pintar, dia minta supaya usahanya lebih lancar, lebih laku, atau mungkin si saingannya ketutup atau gimana, ya kan? Jadi kalau masalah yang semacam penglaris kan begini. Ini kalau kita berbicara metafisika dan supranatural harus dibedakan. Jadi kalau kita berbicara supranatural mungkin ya kan, yang namanya penglaris itu akan membuat orang pengen datang, ya kan gitu. Di metafisika pun juga seperti itu. Jadi ada suatu energi, yang energi itu diberikan kepada si pelaku, ya kan. Kalau taruhlah ini contoh yang paling sederhana, Mas Indra sedang punya warung, misalnya kan, entah itu warung makan, entah itu warung potong apapun, kan. Warung itu sepi, datanglah ke orang pintar, diberikanlah suatu aura yang lebih, punya daya tarik yang lebih, warungnya punya daya tarik yang lebih, misalnya wah ini tampilannya kurang bagus, ditampilkan yang lebih. Nah itu yang dinamakan pelarisan seperti itu, akhirnya orang akan tertarik masuk, kan begitu. Kembali lagi ada take and give-nya, maksudnya begini, kita harus servis klien.
Artinya kita harus memaintain. Iya, iya. Ketika orang datang ke situ, ketika kita servisnya tidak bagus, ya cuma sebentar. Betul. Tapi kalau servisnya bagus dengan ramah kita, ya Ya. bisa akan jadi langganan. Nah, kan seperti itu. Jadi semuanya perlu satu logika. Mas Indra datang ini tak kasih jimat, jualanlah di warungnya, makanannya basi. Besok orang kira-kira mau datang nggak? Iya. Enggak. Mustahil Kan? sih, mustahil. Setelah itu jualan kelontong dikasihlah pelaris, rame nih orang datang. Nah, besok Iya. jualannya sambil cemberut. Orang nggak akan mau datang lagi begitu loh. Benar. Jadi ada satu take and give, ada satu apa ya? Ada satu prosesnya yang mesti Proses. dilalui secara logika lagi. Betul, maintainnya juga ada. Iya. Oke guys, nah artinya di sini ada salah satu fenomena yang baru-baru ini terjadi, bahkan lagi viral saat ini, tentang pesugihan. Lagi-lagi ini mesti dikaji ulang ya Pak De ya. Artinya kita harus lebih berpikir positif, lebih berpikir secara jernih, masuk logika atau enggak dari persyaratan-persyaratan yang diajukan tadi gitu Betul, kan. jadi benar, karena memang masa-masa sulit seperti Betul. ini ya. Masa-masa sulit seperti ini orang akhirnya akan berpikir Jalan pintas. dengan nekat, ya Allah, mengobarkan dengan sedemikian rupa. Iya, dengan risiko-risiko yang Iya. dia sendiri mungkin out of the box, sebetulnya dia juga Betul. sebetulnya udah nggak kepikiran gitu loh. Cuma karena dia kepepet ini itu dan lain-lain sebagainya, akhirnya ya dia mau nggak mau merelakan yang semestinya nggak mesti terjadi. Ini yang salah siapa? Ya, seperti yang tadi Pak Dewi bilang. Yang salah yang datang apa? Oknumnya. Yang salah kalau yang datang mungkin ya itu tadi dengan kondisi kepepet, Ya. ya kan. Akhirnya dia datang ke yang tadi Pak De bilang kayak semacam mediatornya atau calonnya atau apalah ya namanya gitu loh. Terus dia menginstruksikan itu entah benar entah enggak, atau sebetulnya dia cuma ngebluff aja Pak De, atau dia cuma ngancem doang. Lo mau nggak kalau anak lo jadi cacat gini? Tiba-tiba si ini mengiyakan, akhirnya dia waduh bener nih gitu kan. Nah, sebetulnya kan yang konyol kalau mereka mencari pesugihan, mencari kekayaan kan untuk anak sebetulnya. Iya iyalah. Untuk anak, untuk istri kan Betul, begitu, untuk betul. keluarga. Yang ngapain pula sekarang untuk dikorbankan anaknya? Iya. Siapa yang mau menikmatinya begitu? Iya betul. Orang tua konyol itu, orang tua betul-betul egois. Begitu maksudnya. Oke guys, pada konten kita kali ini kita sedikit menguak masalah pesugihan tadi, dan lagi-lagi untuk teman-teman yang ada di sini, kalau misalnya ada pertanyaan atau ada sanggahan, bisa langsung di komen, bisa langsung kontak ke Pak De, nanti ada di kolom description untuk nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan kita tetap harus berpikir positif dan tetap semangat menghadapi pandemi ini yang terus berlanjut. Mudah-mudahan akan ada ujungnya, ada akhirnya, dan tetap semangat. Salam waras.